Generasi muda memang harus mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Terlebih lagi sekarang masifnya teknologi membuat banyak orang yang menggunakan media sosial. Namun ada orang yang menggunakan media sosial dengan tidak benar. Dia memberikan komentar negatif pada orang lain dan cenderung bisa membuat hati orang sakit. Ajaran Trikaya Parisuda menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan hal yang baik dan benar, Kak. Terakhir kali aku dharma wacananya tentang filosofi sapi menjadi hewan yang disucikan. Om Swastiastu. Sahabat Baskara dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Jenny Indriani yang akan menjadi host dalam podcast Baskara dari Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Nah, untuk saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang kecil sekali tapi hebat dan luar biasa sekali. Nah, untuk tema kita ini masih sangat familiar untuk kita dengar, tapi kita sudah bersama dengan narasumber kita dengan tema yang akan kita bawakan adalah ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk narasumber kita sendiri, saya akan memperkenalkan step by step dengan narasumber kita. Untuk Om Swastiastu, Adek Putu. Swastiastu. Oke, kabar Adek Putu gimana? Sehat? Sehat. Kakak juga gimana kabarnya? Astungkara sehat. Nah, baik nih. Putu ini sekarang apakah nama pendeknya hanya Putu saja atau panjang nih nama lengkapnya? Panjang. Nama panjang. lengkapku Iputu Cendikia Dewanta Mustika Putra. Tapi karena terlalu panjang makanya dipanggilnya Putu. Oke, jadi simpel ya, meskipun namanya panjang tapi simpelnya kehidupan sehari-harinya dipanggilnya Putu ya. Iya. Oke, wah keren nih namanya, seperti anaknya pintar dan sudah banyak sekali skill-skill yang luar biasa. Meskipun narasumber kita ini kecil tapi skillnya luar biasa gitu. Sama Kak. Iya, terima kasih. Nah, untuk Putu sekarang nih, Putu udah SD kelas berapa nih Putu Kelas sekarang? 3 SD. Kelas 3 SD, pantesan ini masih kecil banget tapi masih luar biasa dan nilai Hindunya itu luar biasa banget dalam diri adik Putu ini. Nah, Putu sekarang sekolah di mana? Putu sekolah di SDK Penabur Depok. Untuk pasramanya Putu sekolah di Pasraman Pura Amerta Jati Cinere, Kak. Oke, karena Putu ini masih kecil, tentunya kita akan nanya ini hobinya adik Putu ini apa nih? Putu sebenarnya hobinya membaca, tapi kalau sekarang Putu lagi suka main basket, Kak. Oke, karena Putu ini suka baca sehingga public speakingnya ini benar-benar terasa dan kita bisa ngelihat ya bersama saat ini Putu ini luar biasa dalam public speakingnya, terus nanggapinya juga luar biasa kalau kita tanya ya Dek Putu ya. Iya Kak, karena aku suka membaca, jadi dari membaca itu aku tuh mulai terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Oke. Nah, Putu nih juga selain suka membaca, Putu juga suka Dharma Wacana ya, benar? Iya, Kak. Putu, Dharma Wacana ini apakah ajaran Trikaya Parisuda saja atau ada tema-tema lain yang Putu sering Dharma Wacanain? Banyak, Kak. Putu sering Dharma Wacana tentang dana punya, filosofi sapi menjadi hewan yang disucikan, dan masih banyak lagi, Kak. Putu juga sering ikut lomba berarti ya, Dharma Wacana dan lain-lain? Iya, Kak. Nah, wah keren banget nih Putu nih, karena kemarin si Putu ini sudah menceritakan bahwa dia sering ikut Dharma Wacana. Nah, Putu nih kemarin membawakan tema apa dalam Dharma Wacananya? Terakhir kali aku Dharma Wacananya tentang filosofi sapi menjadi hewan yang disucikan. Memangnya apa sih sebenarnya itu artinya dari Trikaya Parisuda itu atau sapi itu?
Trikaya Parisuda itu berasal dari 3 kata, yaitu tri berarti 3, kaya berarti perilaku, dan parisuda berarti baik, bersih, dan suci. Jadi arti dari Trikaya Parisuda itu adalah 3 perilaku yang baik, bersih, dan suci. Oke, luar biasa nih Putu, udah hafal betul apa itu ajaran Trikaya Parisuda. Kalau dari Putu sendiri, bagian-bagian dari Trikaya Parisuda itu apa aja sih menurut Putu? Manacika Parisuda yaitu berpikir yang baik dan benar, mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan tidak berburuk sangka kepada orang lain, dan harus selalu menjaga pikiran kita agar tetap positif, Kak, dan mencegahi berpikir yang kotor atau yang buruk. Dan kedua, Wacika Parisuda yaitu berkata yang baik, mengajarkan kita untuk selalu berkata yang baik dan tidak berkata yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, Kaike Parisuda yaitu berbuat yang baik dan benar. Contohnya kita tidak membuli orang lain, tidak mencuri, dan berteman tanpa memilih-milih. Oke, Trikaya Parisuda yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita ini luar biasa karena dia sudah sangat paham apa sih ajaran Trikaya Parisuda, dari Manacika, lalu Wacika, lalu Kaika, dia sudah sangat paham. Nah, kalau dari Putu sendiri nih, kakak mau tanya lagi, mengapa sih kita tuh sebagai umat Hindu perlu nih mengamalkan yang namanya ajaran Trikaya Parisuda? Nah, kita mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda seperti Manacika, Wacika, dan Kaika agar kita dapat hidup dengan harmonis, tidak ada perpecahan, tidak ada perang antar umat manusia. Wah, luar biasa jawabannya dari narasumber kita. Meskipun dia kecil, tapi dia benar-benar paham sebenarnya sih ajaran Trikaya Parisuda ini sangat selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya nih Putu, kenapa sih ajaran Trikaya Parisuda itu menurut Putu penting gitu? Kita sebagai generasi muda memang harus mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda. Terlebih lagi sekarang masifnya teknologi membuat banyak orang yang menggunakan media sosial. Namun ada orang yang menggunakan media sosial dengan tidak benar. Dia memberikan komentar negatif pada orang lain dan cenderung bisa membuat hati orang sakit. Ajaran Trikaya Parisuda menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan hal yang baik dan benar, Kak. Oke, jadi ajaran Trikaya Parisuda ini memang harus ditanamkan dari sedari kecil gitu, sehingga anak bisa paham seperti Putu ini, betul-betul paham bagaimana itu ajaran Trikaya Parisuda dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari Putu sendiri nih, dari kehidupan sehari-hari yang pulang sekolah dan lain sebagainya, menurut Putu contoh ajaran Trikaya Parisuda itu apa sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau Putu di sekolah itu, jika Manacika, Putu pernah tuh berpikir untuk ngeprank teman. Cuman Putu tidak jadi melakukannya karena Putu tahu bahwa itu tindakan yang salah, Kak. Dan kalau Wacika, Putu saat marah itu Putu pernah mau berkata kasar kepada teman. Namun Putu tahu bahwa itu adalah ajaran yang tidak benar. Jadi Putu menghentikan perkataan tersebut. Dan jika Kaike, Putu pernah jalan di lorong kelas, di lorong sekolah, lalu Putu melihat ada uang jatuh. Putu berniat ingin mengambilnya. Namun Putu tahu bahwa itu sama dengan mencuri, Kak. Oke, luar biasa nih, dia sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dia memanage dirinya sendiri bagaimana untuk mengontrol ajaran Trikaya Parisuda itu sendiri. Nah, kakak boleh tanya nih ke Putu, kalau di dalam kehidupan sehari-hari Putu itu sering main handphone nggak kalau misalnya pulang sekolah gitu-gitu? Putu biasanya kalau pulang sekolah sambil makan nonton, Kak, tapi waktunya dijeda sama ibu, paling cuma 20-30 menitan doang sih, Kak. Oke, luar biasa. Berarti memang selain dari ajaran orang tua yang memang menanamkan hal yang baik, kita juga perlu nih menerapkan kepada anak-anak bagaimana memanage untuk menggunakan gadget sehingga tontonannya bisa terkontrol ya Putu ya. Iya, Kak. Oke, nah lengkap banget nih ajaran Trikaya Parisuda, terus contoh-contohnya, terus penerapan dalam kehidupannya Putu itu sudah sangat dijelaskan oleh Putu sendiri. Nah, untuk Putu sendiri
apa saja sih ajakan Putu untuk teman-teman nih di media sosial atau saat ini untuk ajaran Trikaya Parisuda itu? Dari Putu apa aja nih untuk teman-teman? Nah teman-teman, ayo kita melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi harmonis. Oh, luar biasa nih, luar biasa ajakannya nih. Kalau dari Putu, harapan atau pesan nih untuk teman-teman podcast kita ini apa nih untuk teman-temannya? Untuk teman-teman podcast, Putu mengasih tahu kita harus bisa mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dengan baik dan benar, dan kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Oke, terima kasih Putu sudah menemani kita dalam podcast yang bertemakan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Putu ini kecil, tapi ajaran Trikaya Parisuda ini harus ditanamkan sedari dini oleh orang tua dengan memanage menggunakan gadget, lalu membuat anak ini yakin dan percaya bahwa ajaran Trikaya Parisuda ini cukup relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Putu sudah menemani kita untuk podcast pada siang hari ini. Saya Jenny Indriani dan narasumber saya Putu. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.